Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan Yesus. Ayo teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook, teman-teman di Zoom, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, hidup saya milik Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan Yesus, maka yang pertama, Tuhan yang pegang dan jamin masa depan. Kalau kita percaya bahwa hidup kita milik Tuhan Yesus, yang kedua, Dia yang akan memelihara kehidupanku. Dan kalau kita percaya hidup kita milik Tuhan Yesus, yang ketiga, maka segala perkara akan kita dapat tanggung bersama Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sekali lagi, hidup saya milik Tuhan Yesus. Karena itu yang Tuhan katakan, orang yang datang kepadaku tidak akan aku buang. Itu yang Tuhan katakan, aku memegang tangan kananmu dan memberikan engkau kemenangan yang gilang gemilang. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan jangan stres. Tidak boleh ada anak-anak Tuhan Yesus yang stres. Ada masalah, ada badai, ada pergumulan. Ingat firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja. Haleluya. Dalam segala sesuatu, termasuk pergumulanmu, termasuk rancangan-rancangan orang jahat dalam hidupmu, untuk mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Mereka yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan reka-rekakan segala sesuatunya untuk ditetapkan setiap langkahnya. Kita percaya firman Tuhan katakan, Allah menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Hidup kita biarlah berkenan kepada Tuhan. Setiap hari kita rindu untuk mengandalkan Tuhan. Setiap hari kita rindu untuk memegang tangan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang pegang tangan kita, maka Dia akan pimpin kita masuk dalam seluruh ketetapan dan janji-janjinya. Katakan amin. Haleluya. Ambil kitab kita di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan tentang korban yang terakhir, ya kan? Dalam Imamat bicara tentang peraturan-peraturan ibadah. Ada korban-korban yang saya sudah bagikan dari awal pembacaan kitab Imamat, ya kan? Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penebus dosa, dan ini sekarang korban penebus salah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi setiap umat Tuhan yang kemarin-kemarin tidak sempat mengikuti dalam live doa pagi online, saya sudah bagikan renungan-renungannya, saya bagikan di YouTube channel saya. Saudara bisa belajar kembali di sana, saudara kembali bisa menggali di sana apa yang bisa saudara dapati, itu menjadi pedoman untuk kita menjalani hari-hari kehidupan kita, ya. Hari ini kita ada dalam korban penebus salah dalam Imamat pasalnya yang kelima. Imamat pasalnya yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Imamat pasalnya yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh berubah setia. Manusia bisa berubah-berubah, saudaraku. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Alkitab katakan Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang berubah itu manusianya. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan jangan berubah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh berubah setia. Kalau merubah kelakuan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak benar menjadi benar, itu harus, ya. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah kesetiaan kita dalam kita mengiring Tuhan. Kesetiaan kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan kita dalam kita memuji menyembah Tuhan. Jangan pernah berubah. Apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus, jadi kekudusan adalah mutlak dalam mengikut Tuhan, ya, dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Ayat 16.
Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya. Ada penggantian. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5 lalu menyerahkan kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Ayat 17. Jika seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor korban domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya, yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, korban penebus salah ini agak sedikit berbeda dengan korban-korban lainnya. Kalau korban-korban lainnya biasa berhubungan hanya dengan pribadi orang berdosa tersebut dengan Tuhan, ya. Tetapi korban penebus salah ini, saudara dikasih dalam Tuhan, harus ada penggantian rugi. Ini agak sedikit berbeda, ya kan? Jadi Tuhan memperhatikan gitu. Jadi kalau ada orang yang merugikan sesamanya, maupun orang yang melanggar kekudusan sehingga dia harus mengganti rugi, bukan cuma membayar korban kepada Allah, menebus untuk menebus dosanya, menebus salah, tetapi dia harus mengganti rugi sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Nah, bicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah itu bicara tentang korban-korban, ya. Tetapi bicara tentang korban penebus salah ini, Tuhan mengajarkan bahwa manusia dengan sesamanya pun harus menjalin hubungan dengan baik, supaya tidak saling merugikan satu dengan yang lain. Itu sebabnya ada ketetapan, ada hukum-hukum yang dibuat oleh Tuhan, dan salah satunya adalah korban penebus salah. Kalau dia merugikan sesamanya, dia harus menggantikan beberapa kali lipat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, ini sedikit unik saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena dalam korban penebus salah ini Tuhan sedang mengajarkan bahwa bukan hanya hubunganmu dengan Tuhan yang harus diperhatikan, tetapi hubunganmu dengan sesama juga harus diperhatikan. Sama-sama bilang sama saya, dengan sesama harus saya perhatikan. Jangan sampai kita ngotot hubungan saya dengan Tuhan baik, hubungan saya dengan Tuhan hebat, hubungan saya dengan Tuhan luar biasa, tetapi hubungan kita dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak, mertua, menantu hancur. Karena tidak sedikit saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak anak-anak Tuhan mengalami hal seperti ini. Wah, kalau di gereja menyembah Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan, itu nangis-nangis, air mata, air telinga, air hidung keluar semua. Tapi giliran keluar dari gereja, bukan lagi dia yang nangis, dia nangisin anak orang. Miris. Kalau berdoa-doa, semangat memuji-muji Tuhan. Tetapi giliran keluar memaki-maki anak orang. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk memperhatikan juga hubungan kita dengan sesama. Ya, hubungan kita dengan sesama harus kita perhatikan. Sama-sama bilang sama saya, harus saya perhatikan. Alkitab, bahkan Tuhan Yesus mengajarkan berulang-ulang, perhatikan hubunganmu dengan sesama. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada, ada seorang ahli Taurat menanyakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum mana yang terutama?" Kita tahu kisah ini tentunya. Apa yang Yesus katakan, saudaraku? Kita lihat sama-sama. Dalam Matius 22, Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat 40, ya. Ayat 37 sampai dengan ayat ke-40, Tuhan Yesus bilang begini, ketika ada seorang ahli Taurat tanyakan, "Guru, hukum mana yang terutama?" Yesus mengajarkan kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi Tuhan menyamakan antara hukum mengasihi Tuhan dengan hukum mengasihi sesama. Itu harus balance.
Harus seimbang. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Isinya adalah kedua hukum ini. Baik mengasihi Tuhan Allah kita maupun kita mengasihi sesama. Itu nggak bisa dipisahkan, saudaraku. Nggak bisa dipisah. Oh, tapi kan beda pendeta. Saya harus mengasihi Tuhan lebih. Betul. Tetapi dampak kita mengasihi Tuhan harusnya terimpartasi, terlihat dari kita mengasihi sesama. Kita nggak bisa membohongi orang lain. Kalau orang yang sudah menerima kasih Tuhan, menerima lawatan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan yang tidak terlihat baik, harusnya dengan sesama itu adalah dampak dari hubungannya yang baik dengan Tuhan. Demikian pula sebaliknya. Kalau hubungannya dengan Tuhan tidak baik, itu akan terlihat dengan hubungan dengan sesamanya. Itu nggak bisa dipungkiri, saudaraku. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu sebabnya lambang salib bicara tentang vertikal dan horizontal. Hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama. Itu harus terlihat. Dampak dari hubungan kita dengan Tuhan akan terlihat dari hubungan kita dengan manusia. Gak bisa dipisahkan. Ya, gak bisa dipisahkan. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 23, Matius 5 ayat 23 dan 24. Coba saudara lihat. Ini Tuhan Yesus sampaikan seperti ini ketika orang ada mau beribadah kepada Tuhan. Matius 5 ayat 23 dan 24, Tuhan Yesus bilang begini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi ketika ada seseorang yang hendak mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, tiba-tiba dia teringat bahwa hubungannya dengan sesama itu belum pulih. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ayat selanjutnya, ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergi berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu kepada Allah. Lihat betapa Tuhan juga mementingkan hubungan manusia dengan sesamanya. Jangan engkau gembar-gemborkan hubunganmu dengan Tuhan, tetapi engkau tidak mementingkan hubunganmu dengan sesama. Nonsen, omong kosong. Tidak bisa, saudaraku, tidak bisa. Tidak bisa. Orang yang hatinya sudah dipulihkan karena hubungannya dengan Tuhan, itu nggak bisa nggak. Dia pasti mengasihi sesamanya. Bahkan yang membencinya, yang merugikan hidupnya, yang menyakitinya. Karena damai sejahtera Kristus itu sudah diberikan. Tuhan Yesus bilang begini, damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Berarti damai sejahtera Yesus itu ada dalam hidup kita. Dan Yesus di atas kayu salib berkata apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Damai sejahtera Dia diberikan kepada kita. Itu sebabnya harusnya kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Mengampuni orang yang mengecewakan kita, mengkhianati kita. Gak ada yang kita bilang, oh tapi gak bisa pendeta, ini sakit banget saya disakiti. Oh kalau saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi banget. Tapi kalau untuk suami saya pendeta, oh dia gak bisa, dia udah berselingkuh pendeta. Luka, hati saya luka. Hubunganmu dengan Tuhan mencerminkan hubunganmu dengan sesama. Ya, orang yang menyadari hal ini, dia gak bisa pungkiri, saudara. Engkau bisa lihat buah seseorang dari hubunganmu dengan sesama. Engkau bisa lihat buah. Itu sebabnya Tuhan Yesus tadi mengajarkan. Jika engkau hendak mempersembahkan, engkau sedang mau berhubungan dengan Tuhan, tiba-tiba engkau teringat hubunganmu dengan sesama belum pulih. Tinggalkan dulu itu, berdamai dulu. Engkau selesai berdamai, kembali lagi datang, berhubungan lagi dengan Tuhan. Nah hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa dari korban penebus salah ini kita belajar. Yang pertama, hidup itu, kita belajar, hidup itu
jangan merugikan orang lain. Kita tinggal di dunia, kita tinggal bersosialisasi satu dengan yang lain. Dari berbagai-bagai latar belakang, dari berbagai-bagai budaya, dari berbagai-bagai ras, dari berbagai-bagai suku, dari berbagai-bagai agama. Satu yang kau harus ingat, jangan pernah merugikan hidup orang lain. Itu aja pegang. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, apapun juga yang kamu kehendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Coba kita lihat dalam Matius 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12 bilang begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Intinya begini, kalau you nggak mau dihianati, jangan mengkhianati orang lain. Kalau you nggak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Kalau you nggak mau hidup dirugikan, jangan merugikan orang lain. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh hidup merugikan orang lain. Ketik di kolom komentar, saya tidak boleh merugikan orang lain. Ya, hidup itu jangan merugikan orang lain. Jadi yang pertama kita belajar bahwa hidup itu jangan merugikan orang lain. Jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Jahat. Jahat, saudara. Ingat, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Dia memberikan, dia melakukan hukum ini. Matius 7 ayat 12. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau nikmati. Kalau engkau hidupmu menabur, merugikan orang lain, engkau nipu orang lain, jangan salah. Engkau akan menerimanya. Bukan hanya engkau, saudara dikasih dalam Tuhan, bahkan keturunan-keturunanmu nanti akan menerimanya kalau engkau tidak bertobat. Stop merugikan orang lain hari ini. Stop merugikan orang lain. Stop merugikan orang lain. Ya, stop merugikan orang lain. Sadar bahwa kita pun gak mau dirugikan. Kan begitu. Kalau kita gak mau hidup dirugikan, ya udah stop merugikan orang lain. Sesimpel itu hidup, saudara. Kalau engkau gak mau dihianati, stop mengkhianati orang lain. Kalau engkau gak mau disakiti, stop sakiti orang lain. Kalau engkau Tuhan izinkan tidak menyakiti orang lain, tidak mengecewakan orang lain, tidak merugikan orang lain, tapi engkau mengalami, engkau menjadi korban, itu kemurahan Tuhan. Kenapa? Ayub mengalaminya. Kenapa saya bilang kemurahan Tuhan? Berarti Tuhan lihat engkau siap dibentuk. Tuhan lihat engkau siap diproses untuk mendapatkan double portion. Iya kan? Jadi kalau engkau bilang, tapi saya gak pernah ngerugiin orang lain, pendeta, saya yang malah dirugiin. It's okay. Justru lebih baik jadi korban daripada jadi pelaku. Ketik di kolom komentar, lebih baik jadi korban daripada jadi pelaku. Kalau korban, Tuhan yang akan memutarbalikkan. Tuhan akan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau jadi pelaku, engkau berurusan dengan Tuhan. Iya kan? Lebih baik kita jadi korban daripada jadi pelaku, saudaraku. Yang pertama kita belajar, hidup itu jangan jahat. Hidup itu jangan merugikan orang lain. Kalau engkau bisa jadi berkat buat orang lain, lakukan. Kalau engkau bisa menguntungkan orang lain, lakukan. Tapi jangan sekali-kali engkau merugikan orang lain. Ingat, Tuhan yang sama menciptakan dia yang kau rugikan. Tuhan yang sama yang kau sembah. Yang kedua, dari korban penebus salah ini kita belajar bahwa setiap dosa dan pelanggaran selalu ada harga yang harus dibayar. Stop bermain-main dengan dosa. Ya, saya selalu menganalogikan bahwa orang yang sedang melakukan dosa nggak langsung dibayar. Nanti ketika dosa itu sudah menghasilkan buah, engkau akan menikmati buah itu. Sama seperti orang pakai kartu kredit. Gesek, belum bayar. Nanti akhir bulan datang bill, datang tagihan. Di situ engkau akan bayar. Engkau tidak pernah tahu kapan engkau akan menuai apa yang kau tabur dalam dagingmu. Alkitab katakan ketika engkau menuai dalam daging, engkau menabur dalam daging, engkau melakukan dosa, engkau akan menuai kebinasaan. Jadi yang kedua yang kita pelajari sama-sama hari ini,
Dari korban penebus salah ini kita belajar bahwa setiap dosa, setiap pelanggaran selalu ada harga yang harus dibayar. Ya. Engkau yang hari ini masih tinggal dalam dosamu, yang kau katakan sulit untuk melepaskannya hari ini, bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mau engkau bebas, Tuhan mau engkau terlepas. Tuhan tidak mau engkau jadi budak dosa yang terus diikat, yang terus terbelenggu. Ayo datang sama Tuhan. Karena apa yang kau tabur, engkau akan menuainya. Engkau menabur dalam daging, engkau menuai kebinasaan. Tapi engkau menabur dalam roh, engkau melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, engkau akan hidup karenanya. Galatia 6 ayat 8 dan ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 8 dan ayat 9 bilang begini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Apa menabur dalam daging? Engkau melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Apa menabur dalam daging? Engkau melakukan hal-hal yang menyenangkan dagingmu. Engkau akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Engkau menabur di mana saat ini? Engkau menabur dalam dagingmu, engkau mengikuti hawa nafsu dagingmu, engkau akan menuai kebinasaan. Dan itu keputusan kita loh saudara. Tuhan kasih kehendak bebas buat setiap kita. Kita yang memutuskan. Kita mau menuai di mana? Kita mau menabur di mana? Kalau dari perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan kedagingan kita tabur di sana, maka engkau akan menuai dari sana. Hati-hati. Stop bermain-main dengan dosa. Stop bermain-main dengan dosa. Ayo datang sama Tuhan. Ayo minta Tuhan pulihkan. Kemarin kita sudah belajar mengakui dosa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mengaku maka terjadi pemulihan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, dari korban penebus salah ini kita belajar. Yang pertama, hidup kita jangan merugikan orang lain. Karena kita gak mau dirugikan. Karena itu jangan merugikan orang lain. Ada hukumnya. Karena apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Yang kedua, dari korban penebus salah ini kita belajar bahwa setiap dosa, setiap pelanggaran selalu ada harga yang harus dibayar. Yesus sudah membayar harga dosa kita, selesai, sudah. Oke, kalau sudah dibayar, jangan lagi kembali ke sana. Petrus mengatakan jangan lagi kembali kepada muntahnya, jangan lagi kembali kepada kubangan. Anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangan. Jangan lagi kita kembali kepada dosa dan pelanggaran kita dahulu. Biarlah itu menjadi masa lalu kita. Sekarang kita harus maju. Sama-sama bilang sama saya harus maju. Stop memikirkan apa yang mengecewakanmu. Stop memikirkan apa yang mengkhianatimu. Stop memikirkan apa yang menyakiti hatimu. Itu semua di belakang. Sekarang saatnya kita bergerak maju. Ayo maju. Biarlah masa lalumu itu menjadi masa lalu yang kelam. Karena di depan sana Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Sesuatu yang cerah, sesuatu yang terang, sesuatu yang menjanjikan itu datang dari Tuhan dan akan kau terima ketika kau berjalan maju ke depan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dari korban penebus salah ini kita belajar, jangan menjadi orang yang munafik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh jadi orang munafik. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh jadi orang munafik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa itu orang munafik? Orang yang terlihatnya datang kepada Tuhan, terlihatnya rohani, hubungannya baik dengan Tuhan, tetapi hubungan dengan sesamanya hancur. Dia hanya mempedulikan hubungan pribadinya dengan Tuhan, tidak mempedulikan hubungan pribadinya dengan sesama. Itu sudah munafik. Kita jangan pernah lupa, saudara dikasih dalam Tuhan. Coba kita lihat ya, 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 bilang begini, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia tetapi ia
membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta, tukang tipu, pembohong. Engkau bohong, engkau berdusta, engkau tukang tipu. Ketika engkau berkata, aku mengasihi Allah, tetapi aku membenci sesamaku. Aku membenci suamiku, aku membenci istriku, aku membenci iparku, aku membenci mertuaku, aku membenci anak-anakku, aku membenci orang tuaku, tetapi aku mengasihi Allah. Engkau penipu. This is Bible say. Ini yang firman Tuhan katakan. 1 Yohanes 4 ayat 21. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan tetapkan. Jangan jadi penipu diri sendiri. Ya, jika seorang berkata aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bukan pendusta loh. Sama-sama bilang sama saya bukan pendusta loh. Saudara bukan pendusta, karena itu jangan membenci sesamamu. Kasih sesamamu. Karena ketika engkau membenci sesamamu dan kau berkata aku mengasihi Allah, kau bohong. Ia adalah pendusta. Karena barang siapa, perhatikan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang terlihat, yang bisa dilihatnya, mana mungkin atau tidak mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Gak bisa. Seseorang bilang mengasihi Tuhan yang tidak dia lihat, bahkan manusia yang terlihat di depannya dia benci. Gak bisa. Ayat selanjutnya ayat 21. Dan perintah ini perintah saudara. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi sesamanya, saudaranya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini tolak ukur. Ya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita pun harus mengasihi sesama. Walaupun dia menyakitimu, walaupun dia mengkhianatimu, walaupun dia membencimu, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan saya adalah saya mengasihi orang yang menyakiti saya, karena saya sudah menerima kasih dari Allah. Saya rindu umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi online ini tidak menjadi orang-orang yang munafik, yang mengasihi Tuhan, yang berteriak-teriak mencintai Tuhan, tetapi ketika diperhadapkan dengan sesamanya dia sakit hati, dia luka, dia kecewa, dia membenci, bahkan dia gak pernah mau mengampuni. Saudara, dalam pelayanan saya melihat ada banyak sekali orang-orang seperti itu. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, sekelas pelayan Tuhan, dia masih bisa membenci suaminya, dia masih bisa membenci om tantenya. Mengerikan. Berarti selama ini siapa Allah yang dia layani? Berarti dia jangan-jangan belum mengetahui firman ini. Dia hanya sekedar melayani, dia hanya sekedar datang sama Tuhan. Hari ini saudara, engkau sudah mengetahui firman ini. Engkau sudah mengetahui firman ini. Ketika engkau mengasihi Tuhan, maka seharusnya kasihmu kepada Tuhan itu terimpartasi kepada sesama. Ya, jangan jadi orang munafik yang mengaku mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi membenci sesama kita. Gak bisa. Alkitab katakan itu seorang penipu, itu seorang pembohong. Karena orang yang mengasihi, mencintai Tuhan yang tidak terlihat, harusnya dia bisa mengasihi, mencintai sesamanya, saudaranya yang terlihat. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Dari korban penebus salah ini kita belajar, yang pertama, hidup itu jangan merugikan orang lain. Yang kedua, setiap dosa dan pelanggaran harus ada pembayarannya, harus ada harga yang harus dibayar. Dan yang ketiga, kita belajar dari korban penebus salah ini, jangan menjadi orang yang munafik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami milik Tuhan. Ketika kami belajar tentang korban penghapus salah atau korban penebus salah,
Hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak boleh merugikan orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk memperhatikan hubungan kami dengan sesama manusia. Dan hari ini kami diingatkan bahwa kami gak boleh hidup merugikan orang lain, karena kami pun tidak mau dirugikan. Kalaupun ada hari-hari ini anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pribadi yang merugikan hidupnya, yang mengkhianati hidupnya, mengecewakan hidupnya, Tuhan, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biar Tuhan tolong, Tuhan pulihkan hatinya, Tuhan jamah kehidupannya. Ketika mereka menjadi korban, maka Tuhan yang jadi pembela. Tetapi ketika mereka menjadi pelaku, maka mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang menjadi juru selamat kami, Tuhanlah yang menjadi pengajar bagi kami, yang menuntun kami dalam seluruh apa yang harus kami lakukan dan kami buat. Karena itu pagi hari ini hamba berdoa ya Tuhan, biarlah firman termaterai dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dipulihkan hari demi hari. Kami gak mau menjadi orang-orang yang munafik, yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi masih membenci sesama manusia. Ampuni kami ya Tuhan, kalau hari-hari ini kami masih menyimpan dendam, kami menyimpan sakit hati, kami menyimpan luka baik terhadap suami kami, terhadap istri kami, terhadap mertua kami, terhadap menantu kami, terhadap anak-anak kami, terhadap om tante kami. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah memulihkan setiap hati. Kami menerima kuasa Tuhan, kami menerima lawatan Tuhan, kami menerima pemulihan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara, saya mau berdoa secara khusus. Engkau yang masih memiliki hati yang belum beres dengan sesamamu, saya rindu engkau meresponi firman Tuhan ini. Hanya saudara yang mau, tapi saudara berkata, saya berat pendeta. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau yang masih membenci suamimu, engkau yang masih sakit hati terhadap istrimu, engkau yang masih belum beres hubunganmu dengan sesama, letakkan tangan kananmu di dada. Hanya engkau yang mau. Hanya engkau yang mau. Hanya engkau yang tidak mau disebut sebagai orang munafik, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini hamba berdoa, ada anak-anak Tuhan yang mau memperbaiki hubungan mereka dengan sesama mereka. Mungkin mereka masih membenci suaminya. Mungkin mereka masih membenci istri mereka. Mereka masih kecewa, sakit hati, luka terhadap mertua, terhadap menantu. Bapa, hari ini mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu dipulihkan. Mereka rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu sebabnya mereka mengambil langkah, mengambil keputusan untuk meletakkan tangan kanan mereka di dada. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa, jamah setiap hati ya Tuhan. Mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka mau dipulihkan. Dan hamba percaya saat ini Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka. Memberikan hati yang mengampuni, memberikan hati yang mengasihi. Bahkan orang yang menyakiti dan mengecewakan mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa-Mu ya Roh Kudus. Mengalir kuasa-Mu dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Kuasa Allah dinyatakan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Setiap hati pagi hari ini dipulihkan. Setiap jiwa dilawat Tuhan. Dan sungguh hamba boleh melihat ya Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Ada perkara-perkara dahsyat Allah sedang kerjakan pagi hari ini buat umat-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini juga masih terikat, terbelenggu dengan dosa favoritnya. Engkau yang mau terlepas.
engkau rindu pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dan salah satu poin yang kita belajar hari ini, jangan sampai engkau terus bermain-main dengan dosa. Karena setiap dosa, setiap pelanggaran, ada harga yang harus engkau bayar. Dan kau sadar kau sedang ada dalam jalan yang salah, dan kau mau dipulihkan oleh Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Letakkan tangan kananmu di dada. Hanya engkau yang mau dipulihkan, hanya engkau yang mau keluar dari jeratan dosa itu. Hanya engkau yang mau lari dari jeratan dosa itu. Letakkan tangan kananmu di dada. Ikuti doa saya ya saudara, ikuti doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini saya sadar saya hidup jauh dari Tuhan. Dan saya mau dipulihkan, saya mau disembuhkan, saya mau terlepas dari jerat dosa. Roh Kudus tolong saya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mengambil keputusan untuk membebaskan diri mereka dari setiap dosa, dari setiap ikatan dosa, dari setiap ikatan pelanggaran, dan mereka sadar mereka butuh Tuhan. Mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus mengalir kuasa Allah. Pemulihan terjadi. Setiap mereka dipulihkan. Setiap mereka datang kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus. Hamba serahkan masing-masing mereka dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa secara khusus Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan setiap kami yang rindu rumah tangga kami dipulihkan. Kami rindu ekonomi kami dipulihkan. Kami rindu, kami lihat terobosan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau berdoa bersatu hati dalam nama Yesus. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah ada dalam kehidupan umatmu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga ya Tuhan, apapun yang mereka butuhkan hari-hari ini menjadi keperluan mereka. Kami percaya sampai hari ini Engkaulah Jehovah Jireh bagi kami. Engkaulah Allah yang memberkati kami. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Karena itu hamba berdoa secara khusus dalam nama Yesus. Mereka yang hari-hari ini berseru kepada Tuhan. Tuhan bukakan jalan. Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Ada seorang ibu yang hari ini sedang berdoa untuk buat membayar uang kontrakan. Ya, Tuhan buka jalan buat hidup ibu. Jangan takut. Percaya saja. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jangan taruh kebimbangan dalam hatimu. Percaya, Dia Allah yang menyediakan. Siapapun ibu ini, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus ada seorang ibu yang hari ini berdoa berseru kepadamu Tuhan untuk membayarkan uang kontrakannya. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan berkat-berkat-Mu baginya. Sehingga ibu ini melihat campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus. Bahkan dia akan bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang memelihara. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga menyerahkan setiap umat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya, ikan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kuasa kesembuhan pagi hari ini mengalir dalam nama Yesus. Ada seorang bapak yang dengkul kanannya, lutut kanannya sakit. Sudah lama, lutut kanannya sakit. Hari ini Tuhan mau menyembuhkanmu. Jika itu adalah dirimu, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu, di bagian lutut kananmu yang sakit saat ini. Bapa, dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus.
Buat Bapak yang sedang memiliki cedera lutut di bagian kanan, saat ini aku berdoa, lututnya pulih sempurna, tulang-tulang tempurung lututnya sehat sempurna di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini kami percaya Yesus kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah pembuat mujizat. Engkaulah Allah yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang berdoa bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Tuhan jaga, Tuhan berkati orang-orang muda ini dimanapun mereka berada di dalam nama Yesus. Tuhan jaga hati dan hidup mereka agar mereka tetap terus setia mengiring Tuhan. Di masa muda mereka, hamba tahu tidak mudah menjalani hari-hari di masa muda mereka untuk mendapati tetap hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa menopang secara khusus buat orang-orang muda dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap orang-orang muda agar hidup memuliakan nama Tuhan. Dimanapun mereka berada hari ini Tuhan, jagai hati dan hidupnya. Agar hati dan hidupnya hanya terarah kepada Tuhan Yesus. Mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka daripada setiap niat rancangan orang jahat yang merugikan hidup masa muda mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada seorang muda yang sedang kecewa hari-hari ini. Ya. Ada seorang wanita muda sedang kecewa. Saudara, Tuhan ingatkan satu hal. Satu hal Tuhan ingatkan. Manusia akan mengecewakanmu. Dunia akan mengecewakanmu. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakanmu. Itu sebabnya datang kepada Tuhan. Sudah terlalu lama engkau tinggalkan Tuhan. Ayo datang sama Tuhan saat ini. Tuhan membuka tangannya kepadamu. Hai orang muda, Tuhan membuka tangannya kepadamu. Dan Dia rindu memakai hidupmu. Dia rindu memulihkan hidupmu. Jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa khusus buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, ada seorang wanita muda yang pagi hari ini sedang putus asa, sedang drop keadaannya. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau engkau datang kepadamu. Hamba berdoa bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan beri hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan beri hati dipenuhi sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mulai hari ini dia mengambil keputusan untuk tetap mengikut Tuhan. Meninggalkan apa yang selama ini dia sudah lakukan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Dalam nama Yesus. Orang-orang muda dengar baik. Dunia akan mengecewakan. Mungkin hari ini engkau berkata, dunia menyambut saya Pak. Orang-orang yang sekalipun manusia katakan jahat, tapi dia menyambut saya. Saudaraku, hanya Tuhan Yesus yang menyambut. Manusia hanya datang kepada kita pada saat ada perlunya. Tapi Tuhan datang kepada kita setiap saat dan berkata, aku mau engkau ikut aku. Aku mau mengasihi. Aku mau memulihkan. Itu sebabnya saya berdoa buat setiap orang-orang muda. Ayo mulai hari ini ambil keputusan untuk ikut, tetap setia ikut Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena apapun yang ditawarkan dunia kepadamu. Terlalu mahal harga yang sudah dibayarkan Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda ini Tuhan. Kalau hari ini mereka sedang berdoa untuk mencari pekerjaan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan, mereka lihat mujizat Tuhan, mereka melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan dia dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan pertemukan dia dengan pintu-pintu pekerjaan yang dibukakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan orang-orang muda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan
Kalau ada rumah tangga yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk adanya keturunan, hamba mengerti bahwa anak adalah anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Karena itu di antara mereka pagi hari ini ada yang berdoa, memohonkan anugerah Tuhan agar rumah tangga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan bukakan kandungan mereka. Diberkati ya Tuhan Yesus rumah tangga mereka dengan keturunan-keturunan ilahi yang berasal daripada Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong. Makasih Bapa. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih ada dalam hidup kami. Yesus kami pembuat mujizat. Yesus kami tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya masih tetap mengasihi kami, masih tetap mencintai kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami tinggal. Kami percaya kota kami aman, kota kami damai. Kalau ada orang-orang, oknum-oknum intoleran yang menyusahkan anak-anak Tuhan beribadah di kota-kota mereka, kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, pulihkan ya Tuhan, pembelaanmu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Tuhan berkati juga bangsa kami, berkati Indonesia Tuhan, belas kasihan-Mu ada atas Indonesia. Indonesia damai, Indonesia aman, ekonomi Indonesia bertumbuh maju, diberkati Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin Indonesia, bangsa kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, MPR, DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, bahkan kami berdoa dalam nama Yesus buat para gubernur, para wali kota, bupati, bahkan camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami dalam nama Yesus. Biar diberikan roh takut akan Tuhan dalam kepemimpinan mereka, hikmat bijaksanaan dari Tuhan turun mengalir. Dijauhkan mereka daripada setiap menguntungkan diri sendiri dalam nama Yesus, tapi biarlah mereka berbakti di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya, ditolong Tuhan dalam menjaga stabilitas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan rencana 2024 akan ada pesta demokrasi. Tuhan memberkati pesta rakyat ini Tuhan, agar aman, damai, kondusif, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah. Kami patahkan dalam nama Yesus. Orang-orang yang mengambil keuntungan dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus. Mereka yang mengambil keuntungan pribadi dalam setiap apa yang mereka buat, yang merancangkan yang jahat atas bangsa ini, kami gagalkan dalam nama Yesus. Tuhan berperkara atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya mujizat Tuhan akan nyatakan atas bangsa ini. Bahkan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak-anak Tuhan Yesus yang tidak tinggal di Indonesia. Mereka tinggal di luar-luar negeri, diberkatilah negara, diberkatilah bangsa di mana mereka tinggal. Ada terobosan, bahkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat di tengah-tengah bangsa di mana mereka tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini doa kami. Kami percaya hari ini adalah hari di mana kami melihat anugerah Tuhan. Hari di mana kami lihat terobosan. Hari di mana kami lihat campur tangan Tuhan. Hari di mana Tuhan membela kami. Kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita selesai. Ingat, perhatikan hubunganmu dengan sesama. Ya, bangun. Kalau itu berat, ya wajar berat, karena memang jaga hati itu gak gampang. Karena itu minta Tuhan tolong, mampukan untuk menjaga hubunganmu, relationshipmu dengan sesama, ya. Karena itu adalah hasil hubunganmu dengan Tuhan. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 Indonesia bagian Barat dalam doa pagi online. Saudara pastikan setiap kita tetap setia ikut Tuhan, jangan berubah setia. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.